Luar biasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita memuji Tuhan dengan baik? Siapa yang percaya Tuhan Maha Bisa? Betul? Tapi sayang beritanya adalah apa? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Betul gak? Dia bisa melakukan segala sesuatu. Karena Lukas 1:37 berkata, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Betul? Tetapi dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Olehnya diciptakan saudara dan saya. Saudara diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa menyembah Tuhan kalau hatinya luka? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan kalau kita apa? Masih mengalami penolakan? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan baik kalau hati kita masih terpaut dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Harusnya yang namanya penyembahan total. Sebab di balik penyembahan yang kita lakukan, Tuhan berkenan di atasnya. Tepuk tangan bagi akan kita ini. Amin. Tahun 2004 saudaraku, ada seorang gadis berumur 13 tahun namanya Mela. Gak ada namanya Mela di sini ya. Saudara kita dikasih Tuhan Yesus Kristus, Mela. Siapa Mela? Saudara di Google lihat banyak. Di jemaat di Surabaya. Ternyata anak ini saudaraku, kenapa? Kena flu tulang. Flu tulang cenderungnya tidak bisa diobati, dan dokter pada akhirnya apa? Mengamputasi tulang daripada Mela. Saudara jangan kira loh mati itu harus tua. Saudara jangan punya berpikir bahwa yang mati itu orang-orang yang umur 80 tahun ke atas. Enggak. Kalau Tuhan mau panggil saudara, ya panggil aja, selesai. Amin. Amin. Betul nggak? Gak bisa bilang tolak dalam nama Yesus, tolak. Gak ada ayat. Semua orang ditentukan untuk mati satu kali. Haleluya. Bilang kanan kirimu, kamu juga nunggu antrian. Oh iya. Ya. Betul, ada loh bapak-bapak yang doanya begini, Tuhan ambil istriku lebih dulu. Ngawur aja. Kayaknya doa gitu cuma diambil duluan. Saudara ini kasih Tuhan, Mela ini saudara sampai diajak berobat ke Singapura segala macam, dan sering mengalami koma. Sering mengalami koma saudaraku. Tetapi yang luar biasa, karena Mela ini sering ibadah, sering ada ikut sekolah minggu segala macam. Dia bilang begini, aku percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan itu terus berjalan 2 tahun saudaraku. Papa mamanya mendedikasikan waktu untuk menemani Mela. Tapi Tuhan berkehendak lain. Mela akhirnya dipanggil Tuhan, dan Mela mati. Mela bilang begini, Pak, aku udah gak kuat lagi. Tapi Tuhan yang bersembah telah bersiap-siap untuk menjemput saya. Saya mau katakan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara sekarang boleh berdiri di atas kaki saudara dan kokoh. Tapi saya mau katakan, waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Betul? Amin, kami tahu tuh. Amin. Saya mau katakan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara, gak ada yang hebat. Yang hebat hanya Yesus Kristus. Dan pastikan saudara berharga. Amin. Amin. Bilang kanan kirimu, saya berharga di mata Tuhan. Yang jadi masalah gini loh Pak, Bu, banyak orang datang kepada Tuhan. Gak usah lihat kepada Tuhan dulu deh. Datang kepada temannya, menganggap dirinya gak berharga, mengentertain kelemahannya, mengasihani diri sendiri berlebihan. Sampai kapan ini kita akan lakukan? Betul? Semua saudara berharga di mata Tuhan. Coba buka, aku udah kasih PowerPoint ya. Kejadian, kita sabar. Musa. Coba buka Keluaran pasal 3 ayat 11. Tolong Felicia. Keluaran pasal 3 ayat 11. Keluaran, ya. Tetapi siapa yang bicara? Siapa Musa, saudara? Musa bukan orang Mesir, tapi nama Mesir, tapi artinya adalah tarik dari air. Itu namanya artinya
Moses, kutarik dari air. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah? Nah ini kan bahaya. Coba kalau Sumyanya ditanya Tuhan, dan Sumyanya tanya sama dirinya, Tuhan, siapa aku? Ini kan repot, saudara. Musa ini orang hebat loh. Yang setuju katakan amin. Dia bukan orang Mesir, tapi bayi Ibrani yang lahir di istana Firaun. Dari kelahirannya sampai 40 tahun Musa tinggal di istana Firaun. Ada privilege, ada banyak pelayan yang hebat-hebat. Dia menikmati makanan-makanan raja. Sampai Musa mungkin berkata, I am something. Hati-hati Bapak Ibu kalau kekristenan berkata I am something. Betul. Saya mau katakan di atas langit ada langit. Jangan merasa hebat, jangan merasa kaya, jangan merasa pintar. Di atas langit masih ada langit. Haleluya. Sombong adalah pintu gerbang untuk masuk kehancuran. Tulis sebagai status hari ini. Sombong adalah pintu gerbang masuk apa? Kalau Bapak Ibu kemudian gagal gampang, sombong aja hari ini. Betul. Kalau Bapak Ibu kemudian hancur gampang, sombong aja hari ini. Selesai kok masa depan. Setuju tidak? Iya. Musa bilang apa? I am something. Sehingga ketika didapati dia bunuh itu orang Mesir, saudaraku, dia lari dari Firaun. Dia pergi ke padang gurun Midian. Dia bertemu dengan profesor, doktor, insinyur Jitro. Kenapa saya kasih gelar? Karena dia orang paling pintar di zamannya waktu itu. Haleluya. Saudaraku bertemu dengan Jitro yang akhirnya menjadi mertuanya. Selama 40 tahun dia ada di padang gurun Midian, saudaraku, Musa nggak bilang lagi I am something. Kenapa? Semua privilege-nya dipredeli sama Tuhan. Bu, Pak, kalau engkau merasa hebat tapi hari ini bergumul, saudara jangan salahkan Tuhan. Saudara sedang diproses untuk dimurnikan. Amin. Kalau saudara ingin mencapai satu tujuan, tapi tujuanmu belum tercapai, tetapi engkau tetap mencari Tuhan, dengar, kalau ada air mata, itu proses yang kau terima. Proses bukan penghukuman, tapi proses adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Yang mengerti dan setuju dengan 40 tahun biasa ketemu pengawal, ketemu wanita-wanita cantik, ketemu penasihat segala macam. Akhirnya di padang gurun dia bilang apa? I am nothing. Bu, Pak, apa yang kita punya, kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Be careful with your money. Betul? Hati-hati dengan kecantikanmu, hati-hati dengan ketampananmu. Kalau kalian salah kelola, kacau kan? Pak, saya kan ganteng, rugi dinikmati satu perempuan. Kalau beli 10, masuk neraka. Haleluya. Ini yang ganteng, yang ibu tidak usah ketawa. Ini yang ganteng, saya bilang ada Pak Pardede, ada Joni, ada Usain. Ini dulu masa mudanya, kalau dilepas di pasang salah, apalagi Pak Pardede, saking gantengnya, sampai lalat-lalat semua nempel. Oke, setelah 40 tahun dari padang gurun apa? Baru dikhotbahi belum pulang sudah lupa. Hanya Pak Otto yang jawab, gimana ini? Bilang kanan kiri jangan tidur. Bilang bangun. 40 tahun di padang gurun apa? Midian. Ingat loh, siapa yang ragu-ragu aku muntahkan pada Tuhan. Haleluya. Tuhan berfirman di gunung Horeb. Gunung apa? Horeb. Musa ngana biki ulang ke Firaun. Kenapa dia bilang ngana? Karena Tuhan baru pulang dari Tomohon. Ngana biki ulang ke Firaun. Kenapa? Bebaskan bangsaku. Musa bilang apa? Siapakah aku ini? Bu, Pak, anak muda, lihat saya sebentar. Jangan tundukkan kepala. Lihat saya sebentar. Jangan pernah ragu-ragu menatap masa depan.
Sebab ketika engkau berjalan dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara luar biasa. Tepuk tangan lebih baik bagi apa kita katakan haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Terus di sekelilingku, hadapi lawanmu. Amin. Jangan di meja makan dekat bapaknya. Sekarang tegak. Oh, gak ada sekolah kan kau. Amin. Musa saudaraku berkata demikian, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Di titik ini Musa tidak tahu siapa dirinya. Di titik ini Musa tidak menyadari siapa dirinya. Saya bernubuat buat saudara, saudara akan berhasil. Saudara akan diberkati. Anak-anakmu akan melesat. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Sebab Allah yang membela saudara adalah Allah yang bertanggung jawab. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sekarang sudah seberapakah kita berharganya di mata Tuhan? Nah itu pertanyaannya. Boleh multimedia buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Haleluya, puji Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan apa? Nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang siapa kita sebenarnya? Siapa kita? Makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna yang dihembuskan oleh Roh Allah yang sendiri. Kambing, domba, babi itu punya roh, tapi dia tidak punya jiwa. Betul tidak? Oh, siapa yang manusia di sini? Oh, ya kan tanya dulu. Siapa yang manusia di sini? Coba. Oh, puji Tuhan. Bilang kanan kirimu, di dalamku ada roh Allah. Oh, amin. Bilang di dalamku ada roh Allah. Puji Tuhan. Kalau roh Allah tinggal dalam kita, bisa nggak kita maki-maki orang? Jawab yang jelas, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak kalau ada roh Allah, kalau suami salah dipukuli? Bisa tidak? Jawab dengan benar. Betul? Ya, nggak boleh. Bisa nggak kalau roh Allah ada dalam diri kita yang ada pemakian, caci maki, kutuk? Bisa tidak? Kenapa? Karena kejadian kita sekalipun dari debu dan tanah dihembuskan. Kalau bahasa Ibrani-nya disowok. Ngerti disowok nggak? Nah itu bahasa Ibrani yang terbaru. Ya, dihembuskan nafasnya. Makanya ketika orang mati ditanam di tanah dan debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada yang punya. Betul nggak? Makanya kalau ada orang mati nggak usah lagi di aku seneng ini. Jenis ini kayak pergumulan ini. Nanti datang ke kuburan, wah, berikan aku jodoh. Ada lagi, Mbah, berikan aku rezeki. Di dalam tidak ada sinyal. Tidak HP, ya betul. Jadi nggak usah lagi menangis ini yang nggak penting-penting. Ada tanya gini, Pak, boleh nggak di kuburan kita berdoa? Boleh. Yang tidak boleh engkau mendoakan lagi ya dan minta sesuatu kepada kepada orang yang dikubur. Udah selesai urusannya. Udah selesai. Ceng-beng dan Pak. Ya, udah selesai urusannya. Betul? Gak usah ingat-ingat dalam tanda kutip, oh saya mau ini pamit dulu. Pamit sama siapa? Pamit sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Setuju dengan saya? Ada yang mau komplain? Ada yang mau? Oh nanti, kalau mau marah nanti. Ya, saudaraku, dijadikan kita serupa dengan segambar dengan Tuhan dan dihembusi nafasnya. Makanya bilang kanan kirimu, saya sangat berharga.
Yang kedua, coba lihat Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Dapat? Sebab engkaulah yang membentuk apa? Buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Jadi siapa yang buat kita? Saudara jangan pikir itu bapak mama saya, enggak. Konsepnya tidak begitu. Mari silakan, di depan masih kosong ibu. Ayo. Lihat saya saudara, ngapain? Saya nyapa kalian ini. Saudara ini kasih Tuhan mau saya tegaskan. Bahwa apa saudara dikasih Tuhan? Bahwa kita ditenun oleh apa? Tangan Allah sendiri. Makanya Alkitab berkata apa? Kejadianku itu dahsyat dan luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Oh, kalau kejadian kita luar biasa, alangkah jahatnya kalau ada seorang, orang tua menyanyiakan anaknya. Kalau kejadian kita dahsyat dan luar biasa, alangkah jahatnya orang tua yang tidak lagi mengurus anak-anak. Betul tidak? Amin. Anak ini saya tidak kehendaki lahir. Apapun bahasanya, Tuhan berkata, aku menenun engkau sejak sebelum engkau dilahirkan. Coba ada Yeremia 1 ayat 5. Tolong Feli. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam apa? Rahim ibumu, aku telah apa? Lihat. Tuhan telah apa? Mengenal. God knows how you are. Tuhan tahu siapa saudara. Makanya ada pujian demikian. Kau telah memilihku. Terus sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Amin. Bilangi kanan kirimu, kenali siapa diri. Bilang kanan kirimu, kamu puji mata Allah. Amin. Jadi jangan kira bahwa hidup kita nggak berharga, hidup kita tidak punya arti. Enggak. Yang menjadi masalah gini loh Bapak Ibu, kita ini tidak gali potensi kita. Setiap saya nguburin orang saudaraku, di situ saya lihat banyak batu nisan. Saya cuma berpikir demikian, Tuhan, sudahkah yang sudah terbaring di tempat ini semuanya telah melipat gandakan talenta? Kalau tidak, Tuhan berkata apa? Kalau engkau menyembunyikan talenta, engkau akan dilemparkan ke api neraka. Betul tidak? Ada loh orang istimewa ini, Pak, saya tidak punya talentanya, bilang siapa? Ayo konseling. Anda paling tidak punya talenta untuk melayani. Yang mengerti katakan amin. Melayani bukan berarti harus di gereja, tidak. Anda melayani dimulai dari mana? Dari rumah. Bu, dari pagi buatin kopi suami enggak? Yang saya tanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya lihat wajahnya ini belum dibuatin kopi. Bu, sudah bikin sarapan buat bapak-bapak tadi? Betul. Apa suruh masak sendiri? Hah? Ditemani makan tadi? Enggak, jawabnya tidak jelas. Cara menyampaikan makan bagus. Kok semuanya diam? Kayak perlu belajar di BBI ini. Amin. Jangan makanan depan meja. Makan. Makan, aku udah capek bangun pagi. Kalau enggak lempar. Enggak, di sini enggak ada. Ini saya lihat ibu-ibu yang akan masuk surga. Yang gini amin. Apa aja nih? Oke, lanjut. Dulu ya. Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu apa? Takut. Kamu lebih berharga daripada apa? Burung pipit. Kenapa sih kamu burung pipit? Kau bukan burung tekukur? Kenapa kau bukan raja wali? Saudaraku, di Israel
burung pipit adalah burung yang harganya paling murah, paling tidak berharga. Mungkin kalau di sini kayak burung gereja gitu ya, betul. Tapi kita berkata apa? Engkau lebih berharga daripada burung pipit. Artinya kita punya value. Artinya apa? Kita punya harga. Artinya apa? Kita punya nilai. Bu, Pak, ya saya sebentar. Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal. Ikuti perkataan saya. Tuhan menebus saya dengan harga yang mahal. Olehnya saya tidak boleh hidup murah. Jelas di sini. Saudara ditebus dengan darah yang mahal, tapi jangan kau jual dirimu murahan. Mengentertain penderitaan, kesulitan seolah-olah Tuhan tidak ada. Enggak. Anda berharga di mata Tuhan. Anda luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Oh iya, saya sering mendoakan anak-anak, engkau berharga dan ditebus dengan harga yang mahal. Tapi tolong jangan hidup sembarang. Kalau kalian pacaran misalkan yang belum masih muda, terus melampaui batas, maaf itu murah. Gak enak kan omongan saya itu. Betul kan? Halo. Mengaku hamba Tuhan, mengaku tahu firman Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan kebencian, maaf itu murah. Gak enak kan? Haleluya. Betul? Ya. Apa sih kekristenan Bapak Ibu? Apa sih namanya karya penebusan? Kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, Alkitab berkata apa? Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan engkaulah hidup harus wajib seperti Yesus telah hidup. Yang mengerti dan setuju tepuk tangan. Haleluya. Jadi saya mau katakan apa? Engkau berharga, lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Tadi pujiannya kan bagus sebelum firman tadi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Biji mata itu bukan ini loh maksudnya. Karena banyak orang nyalakan gitu. Biji mata diculek loro. Bukan ini biji mata. Artinya apa? Engkau berharga karena engkau ciptaan yang mulia. Amin. Engkau gambaran suratan yang terbuka, representative of Christ kingdom. Roh dong. Haleluya. Amin. Ya, kita ini membawa nama besar Tuhan. Jadi nggak usah lagi saya dari suku ini, nggak penting buat saya. Tuhan sendiri datang meniadakan suku-suku Israel. Yang ada dalam saudara adalah DNA Yesus Kristus sendiri. Tepuk tangan bagi anak kita. Amin. Coba buka Roma 8 ayat 16 dan 17. Roma 8. Saya sering mendengar saudaraku, oh anak-anak saya dibully karena Kristus. Tuhan bilang kalau engkau dianiaya karena aku, berbahagialah mati masa yang kelima. Anak saya kecil Alicia diterima di SMP 7. Ketika saya ke sana, wow, puji Tuhan, ladang banyak. Banyak yang pakai mukena muka di sana. Banyak sekali. Bisa saja anak saya dianiaya atau mendapatkan bully. Betul? Tapi kalau kita serahkan dia di hadapan Tuhan, percayalah Allah berperkara. Amin. Tepuk tangan bagi anak kita. Haleluya. Roma. Ayat. Oh, saya tidak dengar. Roma 8 ayat 16 dan 17. Oke. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Bilang kanan kirimu, kamu anak-anak Allah. Bilang. Kamu anak-anak? Nah, balas. Tidak ada yang boleh menghina kamu. Amin. Mau rambut lurus, rambut keriting, papan lurus. Botak kayak saya meyakinkan saudara berharga di mana Tuhan. Kita anak-anak. Haleluya. Amin. Loh, Pak,
Setiap pagi pastikan anakmu dulu, kamu anak raja. Bukan hanya raja Nainggolan ya Pak. Kamu anak raja. Kamu biji mata Allah. Alkitab berkata apa? Kita adalah anak-anak Allah. Perkatakan itu. Jangan anak diajak diskusi. Nah, papa sekarang berguru udah bisa bayar SPP loh. Anakmu sekolah lu yuk. Betul? Perkatakan perkataan yang positif. Anda punya kuasa. Amin. Matius pasal 16 ayat 92 kata apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Perkataanmu berkuasa, doamu berkuasa, apa yang kau ikat pasti terikat. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ayat 17, tolong. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga apa? Ahli waris. Ini bukan masalah deposito, bukan masalah tabungan, tidak. Apa yang kita warisi dari Tuhan? Apa? Hidup yang kekal. Di tempat lain gak ada, hanya dalam diri Tuhan itu ada. Amin. Persembahanmu tidak bisa membuat engkau selamat, tapi cicilan ini perlu persembahan saudara. Loh, kok senyumnya gak ya? Amin. Ya, persembahanmu tidak menyelamatkan, tapi imanmu menyelamatkan. Amin. Kenapa? Karena anak-anak Allah. Saya lanjutkan. Ahli waris. Artinya ahli waris apa? Tuhan berkata, aku berasal dari surga, warisanmu nanti ada di surga. Sehingga amin kayak gini, tok sini gini gak masuk surga ini. Wish, mantap. Ya betul. Rumah saudara di Depok, Mekarsari, Ciracas itu rumah sementara. Saudara percaya enggak? Suatu ketika bumi ini akan ditulang balikan. Api akan di mana-mana. Emas, perak, berlian yang kau punya enggak ada gunanya. Makanya jangan menyimpan harta dunia, itu akan dimakan kengat. Haleluya. Hartamu nanti di surga. Betul tidak? Jangan sampai udah hidup di dunia sudah susah, merasakan neraka sebelum masuk neraka. Jangan. Haleluya. Siapa Pak Ototo? Oh iya. Kalau keluargamu nggak damai, saudara udah merasakan neraka sebelum masuk neraka. Jadilah kehendakmu di siapa yang injak bumi, coba angkat. Hanya injak bumi saja, yang nggak injak nggak usah. Yang injak bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi gambaran surga di mana? Ya di bumi. Di mana? Di rumahmu. Amin. Pak Bu, lihat saya sebentar. Surga tidak akan pernah bergerak kalau bumi tidak bergerak. Saya ulangi sekali lagi. Surga tidak akan melakukan firman itu kalau saudara tidak minta. Lihat Matius 7 ayat 7. Cari. Nah, Matius 7 ayat 7 salah itu Matius 6 juga. Cari, dapat. Betul nggak? Kalau saya nyari Pak Pardede, lihat wajahnya Pak Pardede dulu. Beliau kan tinggal di Depok. Betul? Hah? RRI. Oke. Beliau di RRI, saya di Radar Auli. Saya mau nyari beliau, tapi saya tetap di rumah. Ketemu nggak? Sama Tuhan begitu loh analoginya. Betul tidak? Saya mau bertamu ke rumahnya Hans. Dia tertidur, saya di luar. Saya nggak ketok-ketok, saya cuma diem saja. Dibukain pintu nggak? Ya, sampai ayam jago keluar giginya nggak mungkin. Ya kan? Amin. Makanya cari, dapat, ketok, dibukakan. Saudara doa boleh dijawab. Amin. Kalau saudara nggak pernah berdoa, tapi kepingin hidup bahagia, nggak ada ceritanya, Bapak Ibu. Amin. Saudara kepingin diberkati berlimpah, tapi tidak pernah memberi, nggak ada ceritanya. Karena Alkitabnya bilang barang siapa memberi akan diberi. Takaran yang engkau ukur akan diguncang-guncangkan.
itulah Tuhan kita. Efesus 3:20 berkata, sebab bagi Dia yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kau doakan dan kau pikirkan terjadi atas saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Coba lihat depan saudara. Selanjutnya, nah ini coba lihat. Yaitu jika kita apa? Gak enak yang ini. Betul tidak? Jadi saudara jangan berasumsi. Aku berasumsi dia Pak ya. Menduga-duga ya Pak ya. Menduga-duga. Kalau bahasa Yunaninya itu rumongso. Ngerti orang? Orang rumongso. Ojo iso rumongso, tapi kudu iso rumongso. J. Saudara ini Pak Mardini ini kelahiran Gresik. Sampai di mana tadi apa? Ojo rumongso. Jadi saudara jangan berasumsi yang bukan-bukan, kalau itu bukan daripada Tuhan. Asumsi kita yang pertama yang salah adalah bahwa mengikut Kristus pasti diberkati. Maaf, itu asumsi yang salah. Catat baik-baik. Saudara jangan taruh di frame gini, saya hidup mengikut Kristus pasti diberkati. No, yang pertama ketika Anda mengikut Kristus harus menderita bersama dengan Dia. Barang siapa mengikut aku harus memikul salibnya. Nya di sini bukan Yesus loh ya. Betul? Salib siapa itu? Salib siapa? Ya salib saudara sendiri. Salib kebohongan, salib dusta, salib malas. Saudara sendiri. Amin. Jangan nyuruh orang bertobat kalau kita belum bertobat. Jangan nyuruh orang untuk memberi kalau kita tidak melakukan. Hari-hari ini viral saudara itu masalah pemberian, pendeta korupsi 54 miliar aja. Dengar baik, kalau kita kelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dijauhkan kita dari hal ini. Bilang kanan kiri, setia dalam perkara-perkara kecil. Orang kalau saudara jujur sama uang, yang lainnya tidak jujur, ngomong kosong, ngomong kosong. Kalau yang satu ini nggak jujur, pasti yang lainnya juga hanya drama. Amin. Ayo Pak, sekali lagi saya mau katakan, pertama menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan. Dengan siapa? Jadi kalau hari ini kau menderita, nggak apa-apa, God, Tuhan ini aku. Engkau pakai aku sesuai dengan kehendak. Amin. Saya nggak tiba-tiba di mimbar loh Bapak Ibu. Untuk membangun pelayanan, nggak gampang. Saya melayani dulu turunkan kursi ini 2 tahun. Dari lantai 1 ke lantai 2. 2 tahun saya turunkan kursi saja. Dan saya cuma bilang shalom. Tapi saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Setelah itu saudaraku, di gereja saya yang lama, ada orang mati yang nguburi nggak ada. Pendeta nggak siap. Memang saya siap. Jangankan yang menguburkan, yang mati pun nggak siap. Ada yang mati? Siap mati di sini? Ada? Nggak ada kan? Loh, semua orang juga takut mati, termasuk yang bicara. Saudara mati itu nanti menghadapi penghakiman sendiri, nggak ada lagi Om Somnyaran, apalagi Pak Mardini, nggak ada lagi. Mardini lah. Amin. Kita sendirian Bapak Ibu. Habis itu ada loh suatu ketika di Mekarsari saudaraku, ada ibu-ibu, maaf profesinya tukang pijit. Dia meninggal, udah mau dimakamkan. Tuhan tuh baik. Tiba-tiba di lemari yang reotnya itu jatuh surat, dan itu surat baptis. Surat baptis. Itu anaknya tidak mau sentuh lagi mayat ibunya. Wah, dia cari kemana, telepon sampai ke Kelapa Gading segala macam. Ini tahun 2012 kalau nggak salah.
Jadi di mana-mana selalu pendeta semua dihubungi. Saya belum pendeta waktu itu. Saya masih penginjil begitulah kiranya. Sampai telepon itu datang ke saya. Pak Abraham siap makamkan enggak? Siapa yang dimakamkan? Aku tanya sama pendeta-pendeta seniorku. Pendeta bilang apa? Saya enggak siap Pak. Terus gue siap gitu. Terus gue kagum gitu, terus lalu wow gitu. Saudaraku, saya datang ke sana, Pak RT bilang, saya kasih waktu Bapak 4 jam. Emang siapa saya? 4 jam harus diangkat dikuburkan. Kan belum cari tanah makam. Tapi dengar, karena kita berharga di mata Tuhan, sesulit apapun situasinya, tetap dipelihara. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah.